Kembali hadir di program Suara Rakyat JTV Kediri. Kali ini kita akan berbincang lagi dengan Gus Makmun selaku Ketua PJNU Kabupaten Kediri. Dan kalau tadi sudah kita ngomong ngalor ngidul Gus tentang gimana sebenarnya NU hari ini di Kabupaten Kediri. Nah, sekarang ada ini pandangan nakal teman-teman itu, tapi insya Allah tidak nakal betulan. Ini kayak NU kayak sama PKB ini kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu, karena kemarin kan ada beberapa yang menganggap bahwa calon yang keluar atas rekom salah satu yang dengan PDIP itu merupakan rekom dari PKB dan itu belum disetujui atau diamini oleh kalangan NU. Ini bagaimana, Gus? Realnya begitu. Alhamdulillah. Yeah. Artinya memang kami tidak tahu menahu, tiba-tiba ada seperti itu. Nah, itu yang kami sebagai seorang bapak kan, Pak, punya banyak putra, punya banyak anak lah. Artinya ketika seperti ini kita kan harus bisa berbuat adil begitu. Makanya kami juga masih godok nanti langkah terbaik bagaimana dengan overlapnya ini. Jadi artinya kan perlu pelurusan. Pelurusan. Tapi kita ini kan bagaimanapun kita ini NU, Pak. Jadi harus tetap mengedepankan etika, akhlakul karimah. Kita sifatnya mengingatkan. Gitu. Jadi kalau orang awam itu bingung lihat, katanya PKB itu miliknya NU, guyonanya kan gitu begitu. Di warung-warung. Kok sekarang yang dari NU beda dengan PKB kan gitu. Terus mereka juga, loh kemarin kan sudah ada tim 9 gitu. Tim ini mumpung langsung ketemu dengan jenengan, sebenarnya tim 9 itu siapa, beranggotakan unsur-unsur Banom apa kan gitu, terus Gus biar warga paham gitu. Tim 9 itu kita bentuk untuk menyaring, menyaring kader-kader kita yang punya kemampuan dan punya kemauan untuk menjadi pemimpin. Jadi kami membentuk tim itu dari kepengurusan kami sendiri. Nah, tugasnya adalah mengaudiens, menggali dari kader-kader ini, kemudian mereka memberikan penilaian. Nah, nanti penilaian itu akan dilaporkan kepada kami dan kemudian kami di kepengurusan itu akan menentukan. Begitu. Boleh tahu anggotanya, misalkan? Ya tetap 9 itu 9. Mas, anggotanya itu di ketuanya namanya Bapak Imam Fahrudin itu, kalau di wakil ketua, wakil saya, ada beberapa wakil seperti Kiai Maksum, Kiai Hufran Uya, ada 9 itu timnya. Terus sejauh ini sudah pada tataran itu apa belum? Sudah, mereka sudah mengaudiensi, mereka sudah menyiapkan penilaian, tinggal nanti siapa yang menjadi calon, maka akan dimunculkan kepada kita. Oh, ini nilainya begini, kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Kami kan benar-benar pengen NU ini punya pemimpin yang bisa memajukan Kabupaten Kediri. Jadi kita tidak hanya milih ini, milih itu, tidak. Tapi kalaupun milih ini, nanti yang perlu kita sarankan yang mana. Saya pikir semua punya kelebihan dan kelemahan. Siap. Jadi sejauh ini berarti kesimpulannya belum ada ya, Gus? Artinya belum di launching kalau bahasa ini. Artinya kita ini kan NU ini kan organisasi masyarakat. Kita fokus di bidang dakwah. Politik ini hanya penunjang, saya pikir seperti itu.
walaupun ya sangat penting, tetapi kami sebenarnya kalau fokus setiap hari itu adalah bagaimana menjalankan roda organisasi kami. Politik ini betul-betul kita jadikan fasilitas lantaran supaya nanti benar-benar bisa menjalankan organisasi dengan baik. Makanya kami bentuk tim 9 supaya kami di kepengurusan tidak melulu, tidak, kalau orang ngaji biasanya meligi gitu, meligi itu murni ya, meligi untuk mikirkan politik. Kita setiap hari ini menjalankan roda organisasi lah, politik biar diurusi teman-teman ini. Siap. Terkait dengan munculnya nama yang kita tahu semua teman-teman, bahkan sudah di warung-warung kopi, ini sudah jadi pembicaraan. Ada muncul namanya Dewi Maria Ulfa. Ini muncul kan kesannya bagi orang awam itu kan munculnya dari PKB, padahal NU sendiri kan belum merekomendasikan. Ini terus pun yang bisa disampaikan dari NU. Seperti tadi, jadi nyatanya begitu. Artinya kami ini kan memberikan semua kader kalau memang pengen, maka kami fasilitasi untuk audiens atau gimana gitu. Jadi artinya kami punya keyakinan, Pak, artinya siapapun, bahkan saya pun kalau maju ke pilkada tanpa pamitan kepada rekan-rekan pengurus, ya saya pikir itu tidak mewakili kami lah. Oh gitu. Iya. Jadi memang ini ada jarak ya antara mungkin bisa disimpulkan antara calon NU dan calon PKB. Kira-kira kalau ada jalan tengah nggak, Gus, kira-kira misalkan? Begini, saya akan menjelaskannya secara betul. Artinya kami sebagai seorang bapak, tadi saya maturkan bahwa ketika ada salah satu anak kami itu maju tanpa, dalam orang Jawa itu bilang tanpa pamitan, ya kami menganggap ini sebuah hal yang keliru. Kami ingatkan lah. Tapi kalau saya sendiri sebagai bapak, pastilah seorang secara pribadi ngayomi. Yang saya khawatirkan itu adalah ketika anak-anak yang lain ini kemudian protes. Nah, ini kan sebagai bapak kami juga, nah, artinya salah juga lah saya kalau yang dalam tanda kutip misalkan yang balelo sama yang manut, ya kan harus ada reward and punishment lah. Saya pikir seperti itu. Hanya begitu, tapi kita sifatnya mengingatkan dan kami tetap ngayomi. Cuma nanti yang kami khawatirkan ketika anak-anak kami yang lain, panem-panem yang lain, kemudian mengingatkan dan menuntut saya sebagai bapak untuk bersikap adil. Jadi memang perlu kearifan sebagai seorang bapak dalam konteks NU ini. Nah sekarang nyata-nyata Rekom sudah keluar kepada ini secara regulasi, itu kan meskipun belum daftar ya ke KPU, secara regulasi di aturan kepartaian kan tidak mungkin untuk merubah itu, karena itu sudah melibatkan partai lain. Kalau nggak salah ada 2 partai yang ikut dalam barisan itu. Kira-kira nanti kalau ada misalkan ada alternatif lain, kesimpulan dari tim 9 itu berarti bisa dari partai lain, Gus, kira-kira. Saya tidak tahu soal Rekom ya. Rekom itu urusannya partai lah. Kami sekali lagi bahwa kami ini organisasi kemasyarakatan yang sifatnya ngemong dan sifatnya bagaimana mendidik dengan akhlakul karimah bahwa orang NU itu harus begini. Siap. Artinya saya tidak pengen ada orang NU itu tidak loyal kepada NU. Karena saya punya prinsip seperti yang kami tanamkan di Lazisnus. Kudu tandang dan sing salah sing mutung, Pak. Artinya saya anggap bahwa kita di NU ini harus loyal. Itu jangan simbolik. Ini simbolik ini tidak baik menurut saya, ini tidak baik. Ini kita ini NU betul, Nahdliyin betul gitu. Makanya kalau soal partai atau nanti yang jadi maju siapa ya monggo lah, itu urusannya partai. Siap. Yang paling penting
tetap kader NU harus ada yang mewakili gitu. Kesimpulannya atau ada apa? Kalau saya sih yang paling penting adalah bermanfaat bagi NU. Ainal aslah lana. Mana yang paling maslahat bagi kita. Saya khawatir Pak, artinya NU ini hanya orangnya NU tapi loyalitasnya kemana nanti? Ini yang paling mendingan enggak NU enggak loyal ke NU mending daripada NU tapi enggak loyal ke NU. Itu ya masalah. Tapi saya sih monggo lah siapapun bupatinya. Saya pikir NU harus mandiri, harus kuat, harus bisa benar-benar menjadi organisasi yang memajukan masyarakat di bidang keagamaan. Siap. Itu tadi pemirsa CTV statement dari Gus Makmun selaku Ketua PCNU Kabupaten Kediri, yang mana bahwa NU pada posisi untuk kemaslahatan umat. Jadi kita akan lanjutkan diskusi ini setelah jeda iklan berikut ini. Suara Rakyat CTV.